tandeman antara Ruben dan Wenda itu efektif dalam industri. Gitu. Oke, artinya nama Ruben Onsu membawa pengaruh begitu besar sekali. Sangat. Sangat. Oke, kita mau kasih lihat ya, Mas Nanda Persada dan juga Ruben juga. Pagi-pagi ambiar. Mantan manajer dari Mbak Sarwenda, selamat pagi Sarwenda ya. Yang speak up tentang jasa Ruben Onsu untuk seorang Sarwenda. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan dia Nanda Persada. Selamat pagi Mas. Sini dulu Mas, silakan. Ini adalah para artis kondang tanah air ya. Salah satunya pernah juga menjadi manajernya Sarwenda ya. Satu kalimat yang bisa menggambarkan tentang Sarwenda di mata seorang Nanda Persada. Why? Why? Kenapa? Kenapa? Oke. Itu tadi loh kan. Mati. Mike aku. Oke, klip aku mati. Ya, tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Oke, ini Mas Nanda Persada lagi menyentil Sarwenda karena mengungkapkan jasa Ruben Onsu. Kita lihat Ya. di videonya. Silakan Mas. Mas Nanda, tadi Mas Nanda bilang why. Emang maksudnya why itu menggambarkan apa? Apa? Ya, aku heran sih dengan sikap-sikapnya Statement. Wenda akhir-akhir ini gitu. Karena Wenda yang aku kenal dulu tuh yang aku tahu nggak seperti sekarang sih. Emang yang seperti sekarang di mata Mas Nanda seperti apa? Ya kita sama-sama tahu lah banyak terjadi kontroversi di sosial medianya gitu, dan akhirnya itu menjadi kegelisahan banyak orang gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin ada konsekuensi ketika kita menjadi public figure, jadi artis, ada tanggung jawab di situ. Jadi bukannya mau ikut campur atau mau pansos, tapi mengingatkan, kebetulan aku juga kenal dengan Wenda, dengan Ruben juga gitu. Karena kenal dan dulu pernah membidani dalam tanda kutip memegang Sarwenda sebagai seorang manajer ya? Ya, emang berapa lama pada waktu jadi manajernya Mas? Sejak dia keluar dari Cherry Bell. Oh setelah keluar dari Cherry Bell. Di Cherry Bell berapa tahun dia ya? Nggak tahu ya. Cherry Bell beberapa tahun gitu, tapi lamanya di solonya kan setelah keluar dari Cherry Bell. Jadi Mas jadi manajernya ketika berhubungan dengan Kak Ruben ya waktu itu ya? Oke. Alasan seorang Nanda Persada saat itu mau menjadi manajernya Sarwenda itu alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah terus terang, aku gak kenal Wenda kan. Aku kenal Ruben lama, dan Ruben mantan artis aku dan kita berteman. Nah Ruben itu menitipkan sama aku, untuk Pak titip pacar gue dong untuk dimanajerin. Gitu. Waktu itu masih pacaran, statusnya masih pacaran. Maaf Mas, jadi alasannya karena dititipin doang? Karena memang ada potensi dia untuk sebagai solo juga, Iya. pasti. Jadi antara profesional dengan rekomendasi lah gitu. Oke, saat itu apa, kan kalau misalnya selebriti itu ada selling point-nya, cantik jelas Sarwenda cantik. Tapi selling point apa yang menurut kacamata seorang Nanda Persada manajer artis yang paling luar Kayaknya biasa? Ruben manajerin gitu ya. Yang paling jeli bisa melihat bibit-bibit. Apa yang dilihat selling- Kelebihan apa dari Sarwenda? seorang Sarwenda gitu? Kelebihannya adalah waktu itu exposure medianya lagi bagus. Karena keluar dari Cherry Bell pasti menjadi atensi media. Yang kedua, dia lagi pacaran sama Ruben. Otomatis secara strategi branding itu pasti akan efektif tuh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri tandeman antara Ruben dan Wenda itu efektif dalam industri. Gitu. Oke, artinya nama Ruben Onsu membawa pengaruh begitu besar sekali. Sangat. Sangat. Oke, kita mau kasih lihat ya. Mas Nanda Persada dan juga Ruben juga membangun saat itu ya, membangun teamwork untuk Sarwenda. Karena namanya selebriti public figure itu kan jelas butuh strategi untuk bisa membangun image mereka di depan Dan media. tetap mempertahankan itu semua ya. Saat itu image yang akan dibentuk, image yang seperti apa? Image dia sebagai solo setelah keluar dari girl band itu, dia akan meneruskan karirnya sebagai penyanyi solo gitu. Itu yang pertama sih, itu sih yang difokusin ke situ. Kan setiap penyanyi itu kan atau selebriti itu ada image-nya gitu ya.
misalnya Karen Delano, public figure di mana dia image-nya itu dia tahu taste fashion yang bagus, ya kan? Kemudian juga Dewi Persik seorang diva dangdut dan saat itu mengarahnya tuh kemana untuk Sarwenda, image yang dibentuknya? Image yang dibentuknya tuh dia sebagai solo itu dia humble, sederhana dan apa ya menyenangkan lah gitu. Jadi sosok yang baik yang Dibikin image kayak gitu. kayak gitu. Oh ya kalau saya kan dibikin image galak gitu kan. Itu bukan dibikin image, emang dari sononya. Nah, aku galak kayak jujur. Iya enggak lu baik. Kelihatan kan? Mas Nanda Persada, kita minta dari kacamata seorang Nanda Persada. Kami tahu Mas Nanda itu manajer yang luar biasa, tapi kita minta pendapat Mas Nanda sejujur-jujurnya tentang penampilan yang satu ini. Nanda, jujur bagaimana pendapat Mas Nanda tentang penampilan dance-nya Anwar BAB tadi di belakang? Oke, Dapat aja yang lagi. Mas Nanda lihat seperti apa? Apa yang Mas Nanda bisa ceritakan sama kita tentang perubahan kemudian juga dari seorang Sarwenda penampilannya? Yang pertama apa nih? Penampilan vokal. Kan Apapun. Vokalnya. apapun itu semua pokoknya. Ya, vokal udah jelas out of pitch ya. Vokal kenapa? Pitchy. Auto. Out of the pitch. Pitching Aku bukan penyanyi, jadi aku nggak paham. Artinya apa tuh bahasa simpelnya? Notasinya itu nggak duduk pada tempatnya harus. Aku bukan penyanyi, jadi nggak paham Saya maksudnya. penyanyi sebelah aku. Oke. Apa? Astagfirullahaladzim. Kemudian? Apalagi nih? Mas. Dan dari segi Apa ya? dance. Oh, dari segi dance, ya kita udah bisa lihat seperti apa tadi kan. Oke. Tapi dia bertumbuh, Berproses. Dia bertumbuh, dia berproses. Ada progres. berproses. Ada progresnya menurut aku ya. Gitu. Tapi sekali lagi yang tadi aku bilang tuh bahwa dalam strategi kesuksesan artis yang kalau kita memang benar-benar nge-branding ada faktor namanya exposure media. Jadi bukan cuman skills, karya, tapi adalah exposure. Ya. Kan sekarang banyak artis yang nggak punya karya tapi dia terkenal. Karena Karena Exposure karena mungkin mungkin pemberitaan. dia dekat dengan siapa. misalnya siapa Mas? Ya. Ya, Misalnya siapa? ya banyak lah. Oke, baik Mas Ada Nanda. artis yang sering berkonflik di Di sosial media. sosial media juga kan dia terkenal. Kan terkenal. Endorse Iya. banyak. Kan sekarang banyak kan kepingin terkenal dengan cara begini, dengan cara begitu. Iya, oke. Tapi tanpa punya karya, tanpa punya skill. Oke, Mas Kamu pura-pura nggak tahu. Enggak, memang aku nggak paham. Aku anak baru di sini. Mas Nanda, kita mau kasih lihat ini ada tulisan atau status dari seorang Nanda Persada, Sobat Ambiar. Oke, by the way susah loh melatih vokal biar bagus nyanyinya, di branding biar gimana gitu. Akhirnya bisa gitu, sekarang kok gitu. Ini komenan dari ini ya, dari warga. Masih dari Mas Nanda Persada ya. Star syndrome itu bahaya karena yang bersangkutan suka nggak sadar dan orang-orang terdekatnya juga nggak berani ngingetin karena punya kepentingan. Next. Masih ada? Oh, cukup. Oke, sudah cukup. Nah, itu Mas Nanda. Buat siapa sih Mas? Buat siapa itu Mas? Itu umum sih sebenarnya ya. Ya, kalimatnya umum. Banyak star syndrome gitu ya. Ya, dan bukan cuma buat artis. Star syndrome itu buat semua kalangan. Kalangan. Buat semua kalangan Politisi ya, juga. merata. Oke. Politisi juga bisa. Colek ah. Ya. Oke. Mas, tapi dengan konflik yang kita lihat sekarang ya Mas ya, ini kan di media sosial, masalahnya di media sosial. Ini kan ngomongin soal jejak digital, kemudian juga orang kan jadi punya asumsi macam-macam. Mas tuh masih berkomunikasi nggak sih Mas sama Sarwenda? Wenda aku enggak. Ben masih. Tapi nggak diblok kan Mas? Enggak sih kayaknya. Oh berarti memang Berarti masih punya kontak nomornya ya? masih follow-followan. masih masih follow-follow. follow-followan. Berarti sudah lama tidak komunikasi. Udah lama nggak komunikasi. Oh, terakhir pas ulang tahun Onyo sih ketemu. Oh ulang tahun Onyo. Ya. Berapa lama saat itu Sarwenda di under manajemennya Mas Nanda Persada?
Berapa lama waktu itu Mas? Lumayan lama. Sejak dia keluar Cherry Bell, dia nikah, punya anak, segala macam. Masih itu. Masih kita hubungan Oke. baik. masih. Akhirnya selesai kontrak kerjasamanya karena kenapa? Kalau boleh tahu? Kenapa harus selesai Mas waktu itu? Emang udah selesai dan waktu itu dia lebih ke manajemennya bersama Ruben justru. Oh, oke. Ruben yang handover semuanya ya. Mas Nanda, kita mau kasih lihat lagi buat Sobat Ambiar. Ini kembali status dari seorang Nanda Persada. Lagi rajin banget bikin status, entah buat siapa ya. Konflik antar mantan pasangan dalam kurung artis yang nggak kelar-kelar. Please jangan mengobarkan psikis anak-anak, apalagi menjauhkan anak dari orang tuanya. Iya. Make sense. Oh, Oke. Pasti masih nggak mau jawab ini buat siapa? Buat umum juga, buat general tetap. Ini buat Wenda Ruben sih sebenarnya. Oh kalau ini jelas untuk jelas. Kak Ruben sama Sarwenda ya? Betul. Apa yang disampaikan untuk Ruben Onsu? Ya, Ruben harus tetap kuat, harus jaga kesehatannya, kesehatan badannya, fisiknya, mentalnya juga, dan tetap semangat. Dan aku berharap ini masalah konfliknya akan selesai dengan baik-baik juga. Gitu. Buat Wenda juga ini semoga jadi pembelajaran. Ya. Sudah cukup untuk Sarwenda seperti itu aja? Ada yang disampaikan lagi silakan. Ya, harus jadi pelajaran yang berharga dan ingat nggak boleh ego itu harus kita turunkan. Nggak ada menang dan nggak ada kalah. Yang ada adalah kepentingan anak-anak. Anak-anak yang harus dibenangkan. Gitu, kalau memang sayang sama anak-anak. anak-anak jangan sampai jadi korban ya. Atas perpisahan orang tuanya. Iya. Ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita kembali saat lagi. Mungkin alam semesta